Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat curahan rahmatnya. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya dapat memaparkan tentang materi supervisi, yaitu tentang akreditasi sekolah atau madrasah. Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya cintai, yang menjadi latar belakang tentang adanya akreditasi adalah sekolah merupakan salah satu sarana untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Agar sekolah atau madrasah menjadi sekolah yang berkualitas dalam mutu pendidikannya, maka perlu adanya akreditasi sekolah atau madrasah. Untuk akreditasi sekolah atau madrasah, maka adanya BAN SM, kemudian BAN PNR sebagai sistem pendataan akreditasi yang meliputi database sekolah atau madrasah, yang hasilnya ada merupakan salah satu hasil dari akreditasi itu sendiri berupa sertifikat dan visitasi oleh asesor. Yang menjadi latar belakang dan rumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana fungsi dari akreditasi itu? Kemudian, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan sekolah? Yang ketiga, apa manfaat dari akreditasi sekolah atau madrasah? Kemudian, apa pentingnya akreditasi sekolah atau madrasah? Dan bagaimana proses tahapan akreditasi sekolah atau madrasah dan kriteria penilaiannya? Kemudian, yang menjadi landasan hukum untuk adanya akreditasi sekolah atau madrasah, kita lihat dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2018 pada pasal 18 ayat 1 bahwa status akreditasi satuan pendidikan terdiri atas terakreditasi dan tidak terakreditasi. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian jenis metode penelitian ini yaitu jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, yang menurut Sugiono bahwa metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data dan sumber data yang telah terkumpul, dan teknik pengambilan data berupa interview dan observasi. Kemudian teknik dan prosedur pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan focus group discussion. Kemudian prosedur analisis data, yaitu dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Dan uji keabsahan datanya adalah memperpanjang waktu penelitian, mengadakan pengamatan lebih tekun, menguji triangulasi, mengadakan diskusi dengan tim sejawat, analisis terhadap kasus negatif, uji referensi, kemudian pencegahan terhadap anggota peneliti lainnya. Pembahasan. Dalam akreditasi ini ada beberapa pengertian tentang akreditasi. Apa itu akreditasi? Akreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 22 adalah suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk pengakuan dan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sedangkan sistem akreditasi yaitu melalui Badan Akreditasi Sekolah atau Madrasah atau BAN SM mulai tahun 2018
telah merancang perubahan sistem akreditasi dari perubahan paradigma berbasis kepatuhan administratif menjadi berbasis kinerja. Dan ini adalah kerangka dasar IASP. Nah, di sini data diambil dari berbagai pendataan database. Ada yang melalui Davodi, yaitu dari kedinasan. Contohnya data yang diambil dari Dapodik ini yaitu PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA atau SMK itu diambil dari Dapodik. Kemudian data emisi yaitu data yang diambil melalui data dari Kementerian Agama. Contohnya sekolah RA, kemudian MI, MTS, dan MA. Dari data ini kemudian ke manajemen sekolah di sini ya, dan adanya proses pembelajaran, kemudian mutu lulusan dan berpusat di sini di guru. Dalam kerangka dasar IASP ini semuanya berkaitan dari kurikulum, kemudian penilaian, kemudian sarpas dan biaya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 60 menyebutkan bahwa sekolah perlu diakreditasi. Kenapa? Karena akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikannya. Kemudian, akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Maksud akreditasi sekolah yaitu untuk kepentingan umum, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan secara nasional. Kemudian kepentingan akuntabilitas yakni pertanggungjawaban sekolah kepada masyarakat, apakah layanan yang diberikan sudah memenuhi harapan atau keinginan. Dan akreditasi sekolah atau madrasah bertujuan untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah itu sendiri yang dilaksanakan. Kemudian memberikan pengakuan peringkat tingkat kelayakan sekolah itu sendiri dan memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas publik. Inilah adalah proses adanya akreditasi, tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, penetapan sasaran sekolah atau madrasah. Yang kedua, sosialisasi dan penyampaian perangkat akreditasi. Kemudian pengisian dan pengiriman instrumen akreditasi. Kemudian penetapan kelayakan sekolah dan penugasan asesor. Kemudian visitasi ke sekolah atau madrasah dan validasi proses hasil visitasi, kemudian verifikasi hasil validasi dan penyusunan, kemudian rekomendasi, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi, kemudian penetapan sasaran sekolah dan sosialisasi hasil dari akreditasi. Nilai akreditasi terbagi menjadi 3, ada nilai A, nilai B, dan nilai C. Dari berbagai penjelasan, kita ambil kesimpulan bahwa akreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 22 adalah suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat, yaitu dalam bentuk peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
Sedangkan hasil akreditasi sekolah atau madrasah bermanfaat sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sekolah itu sendiri, dan menjadi umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah atau madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembelajaran di sekolah atau madrasah. Kemudian menjadi motivasi agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan regional dan internasional. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam pemaparan ini banyak sekali kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.